Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas 1.4a.6 yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.4, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba memaparkan praktik segitiga restitusi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eko Siswanto, saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Langsung saja kita masuk kepada kasus pertama. Sebentar. Mana kamu buru-buru sekali itu? Oh, ya. Sini duduk dulu ya. Kamu pakai sepatu yang tidak sesuai peraturan. Kamu tahu peraturannya enggak? Hitam kan Pak, ini kan sudah hitam Pak. Oh iya bener hitam. Tapi itu kan ada warna yang lain, ya kan? Kamu Sedikit tahu aja, peraturannya. Walaupun sedikit, tetap melanggar peraturan. Terus gimana Pak? Ya udah, sanksinya tahu kan? Lepas sepatunya, masuk kelas tanpa sepatu. Tapi hitam Pak ini Pak. Loh, kamu kan udah jelas toh. Kemarin dijelaskan di kelas bahwa sepatu yang boleh dipakai adalah sepatu warna hitam tanpa ada polet yang lain. Ya, kamu punya sepatu hitam enggak? Ada Pak, tapi itu Pak, saya makainya yang pakai ini Pak. Tadi kelupaan. Oke, berarti kan sudah tahu peraturannya. Lepas, masuk kelas tanpa sepatu. Halo Pak Des, Ya, orang gimana kabarnya? oke Pak Eko. Oh, ini barusan olahraga ya Pak Des? Ya Pak, sehat alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah, ini memang Pak Des ini sebagai panutan kita di sini yang suka olahraga. Jadi Terima ya, kasih Pak. semoga semangat Pak Des bisa menyebar ke teman-teman itu ya. Amin Pak. Ini Pak Des, saya tadi melihat waktu Pak Des piket di pintu gerbang itu kok ada anak yang apa itu tadi diapakan itu Pak Des ya? Oh, tadi pagi Pak. Oh Gimana? iya, nah itu ceritanya gini Pak. Nah itu kan sebenarnya tidak terlambat. Oh, tidak terlambat. Tidak terlambat. Ya. Saya hentikan karena saya melihat ada yang beda dari anak itu. Oh gitu. Nah setelah saya lihat ternyata memang sepatunya berbeda dengan teman-temannya. Sepatunya gimana Pak Des? Nah, sesuai aturan yang kita sepakati bersama di sekolah ini Pak. Tim disiplin itu memutuskan sepatu itu harus hitam seluruhnya. Tidak boleh ada polet selain warna hitam. Oh gitu. Jadi sepatunya tadi warnanya apa Pak? Nah, tadi itu anak si Anwar tuh Pak, kelas 10. Chandra. Si Chandra ya. Chandra. Anak kelas 11 RPL itu Pak. Nah itu sepatunya itu hitam, poletnya oranye Pak. Oh gitu. Terus apa yang Pak Des lakukan? Saya hentikan anak itu, saya tanya baik-baik, Ya. kenapa kok sepatunya berbeda dengan temennya. Terus? Saya tanya apakah dia sudah tahu kalau aturan di sekolah ini tidak boleh memakai sepatu yang warnanya selain hitam. Oh gitu. Ya. Nah, sehingga saya hentikan, saya tanya anaknya sudah tahu, kemudian saya tanya Pak, kenapa dia tetap pakai sepatu itu? Dia itu sadar enggak tadi buru-buru atau gimana? Dia bilang tadi buru-buru Pak, Buru-buru, jadi ngambil sepatunya salah. Salah, jadi dia sebenarnya punya sepatu yang hitam, tapi karena buru-buru anak itu membawa sepatu yang gitu. tidak biasanya. Ya. Terus tadi kelihatannya sepatunya disuruh melepas. Ya betul, itu kesepakatan kami tim disiplin di sekolah ini Pak. Gini ya. Kalau ada anak yang melanggar aturan itu, sepatunya dilepas, anak masuk kelas tanpa sepatu Pak. Gini Pak Kes, ini yang namanya kebijakan itu ketika
sudah berjalan itu kebijakan itu kan tidak saklek gitu ya. Jadi kebijakan itu di sekolah itu tidak boleh kaku, apalagi di kurikulum Merdeka itu konsepnya adalah kita berpihak kepada anak. Jadi dalam hal ini Pak Kis kan belum tahu apa yang terjadi terhadap Chandra setelah Pak Kis melepas sepatu. Tahu enggak kira-kira tadi? Saya tadi dilapori sama guru yang lain, kelihatannya Chandra tadi depresi. Nah, jadi begini Pak Kis. Jadi ini mungkin perlu ada evaluasi terhadap peraturan yang sudah berlaku yang kemarin-kemarin itu, karena setelah saya melihat, jadi hukuman atau sanksi itu harusnya tidak boleh seragam Pak Kis. Jadi harus kita lihat apa itu kondisi anak. Nah, Pak Kis kan belum tahu si Chandra ini adalah siswa berprestasi, siswa berprestasi ranking kelas. Ketika Pak Kis menghukum tidak boleh pakai sepatu, si Chandra tadi itu tidak mau keluar kelas karena malu. Terus kelihatannya dia tadi melamun terus gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin karena dia berprestasi sih, jadinya dia itu jaga image gitu loh Pak Kis. Nah, peraturan-peraturan seperti ini nanti mungkin perlu kita tinjau lagi, karena mungkin istilahnya kalau kita memberi sanksi itu, nah ini disesuaikan dengan kodrat anak, nah gitu. Dari kodrat anak itu bisa dilihat dari latar belakangnya dia punya background apa dan lah, gini Pak Kis. Nah seperti tadi kalau Pak Kis melepas sepatu itu pun nanti bisa berbahaya. Jadi ketika anak itu sepatunya dilepas terus dia jalan kaki, terus kalau keinjak paku gimana Pak? Kan kita nanti yang juga bermasalah. Nah ini saran saja dari saya, nanti mungkin perlu kita tinjau ulang peraturannya. Nah nanti anak itu kalau misalkan ada yang kayak gitu, tadi toh itu mungkin belum, istilahnya dia mungkin baru pertama kali, jadi dia kaget. Nah Pak, solusinya gini yang saya bisa ngasih masukan. Kalau jenengan menemui anak seperti itu, tidak usah lepas sepatu. Nah, sebaiknya anak itu lapor ke BK dulu. Nah, di sana biar direkap berapa pelanggaran yang sudah dia langgar gitu. Misalkan si Chandra tadi sudah bolak-balik memakai sepatu yang salah, itu berarti dia alasannya itu dibuat-buat. Jadi kemungkinan itu dia memang sudah kebiasaan. Nah, gitu. Jadi nanti biar nanti guru BK-nya yang akan mereka pelanggar. Ya, tetap dia nanti bahas satu. Nanti biarlah sang guru BK-nya nanti mengkondisikan anaknya, mungkin biar diatur bagaimana, ya toh, mungkin ditaruh di ruang tertentu dikasih tugas ya. Nanti biar di warning, dikasih surat peringatan. Kalau mungkin nanti ketahuan, nanti biar saya tindak lanjuti antara saya dengan orang tuanya. Kalau perlu orang tua kita panggil orang tua Chandra itu kalau memang catatannya sudah jelek. Dan saya melihat kejadian seperti ini Pak Kis, jadi saya itu berpikir bahwa mungkin karena apa salahnya sih kalau nggak sepatu hitam gitu kan gitu. Jadi mungkin suatu saat akan kita rembuk kembali aturan ini, bahkan kalau perlu kita kasih kebebasan 1 hari, anak itu bisa berkreasi. Misalkan di hari Jumat ya, kita bebaskan anak itu bebas dalam hal berseragam ataupun bersepatu. Jadi anak bebas gitu. Nah tujuannya apa? Supaya bisa mengekspresikan diri. Asalkan ya kita harus punya batasan supaya itu masih dalam koridor kesopanan. Nah, ini lagi itu ya Pak Kis, itu nanti mungkin akan kita bahas di nanti akan coba saya bahas dengan tim manajemen nanti terkait dengan anak-anak seperti Chandra ini kan saya lihat kurang mentalnya, kurang berkarakter gitu. Nanti biar saya akan mungkin mengevaluasi BK itu kan,
bagaimana supaya pendidikan berkarakter di sekolah ini itu bisa jalan itu. Jadi anak-anaknya itu kayak tadi itu kan apa itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi anak SMK itu adalah anak yang katakanlah harus mempunyai mental yang kuat, yang bagus ketika lulus itu nanti biar apa itu biar tidak hidup yang sengsara atau katakanlah bisa mendapat pekerjaan. Nah ini emosinya itu harus kita kuatkan. Jadi tidak mudah down. Kayak tadi kok baru lepas sepatu aja down. Nah ini kan ada persoalan di bidang apa kita cara pembelajaran di penguatan karakter anak. Nah ini nanti coba selanjutnya akan saya evaluasi terkait hal penguatan karakter anak. Karena ini saya kira hal ini itu tidak hanya mungkin kalau ini kasusnya Chandra, tapi belum saya lihat kasus-kasus yang lain. Kalau perlu nanti kita akan datangkan orang-orang katakanlah dari luar itu, pihak kedua mungkin dari militer ya, kalau polisi atau tentara itu untuk mengadakan shock terapi gitu, kepada anak-anak sini supaya ada penguatan di dalam mentalnya itu, biar katakanlah kalau ada hal-hal yang mungkin dalam praktek kehidupannya itu yang tidak enak di mentalnya itu dia tidak down. Nah, kira-kira itu Pak Kes. Jadi terima kasih Pak Kes, tidak salah karena Pak Kes itu hanya menjalankan tugas ya. Tapi dalam hal ini nanti perlu saya evaluasi karena saya lihat namanya peraturan itu semuanya itu tidak bisa saklek, tidak boleh saklek. Jadi dalam pelaksanaannya itu kalau kita menemui kendala ya perlu kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, kira-kira begitu Pak Kes. Salut sama Pak Kes yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan saya harapkan Pak Kes bisa mempelopori teman-teman untuk punya hobi berolahraga. Nah, kita tadi kan sudah berolahraga sih, jadi semoga bisa memberi aura yang positif untuk sekolah ini. Itu kira-kira Pak Kes selama berolahraga. Terima kasih. Tadi sudah saya terangkan tentang job interview. Sekarang ya Gang, kerjakan nomor 1. Nomor 1, ayo cepat. Bisa tidak? Bisa ya Pak. Ayo duduk. Padahal sudah saya terangkan panjang lebar. Sudah berapa jam tadi saya terangkan. Yang lain juga bisa kok. Apa kamu tidak kasihan dengan Bapak? Kelakuanmu ini akan saya catat. Setelah ini nanti temui Bapak ya. Oke, begini Pak ya. Ini mohon maaf gak waktunya. Tadi itu saya itu lewat di sebelah kelas itu dengan itu saya kok melihat kelihatannya ada sebuah masalah. Itu masalah apa Pak? Ada seorang siswa yang bermasalah dengan saya Pak. Oh gitu. Saya tidur, tugas-tugas tidak dikerjakan. Saya kira itu, saya tidak tahu masalahnya apa. Terus Sudah berulang kali saya terangkan pelajaran saya, dia seakan itu tidak peduli. oh gitu. Lalu tadi anaknya itu posisinya lagi ngapain Pak pada waktu menerangkan? Selalu tiduran Pak. Oh tiduran. Iya. Lalu dengan kasih apa? Tugas saya suruh maju mengerjakan salah satu pertanyaan dari saya, malah di depan itu bagaimana ya Pak? Seakan itu dia mengingat sesuatu, bayangannya itu entah kemana. Jadi intinya nggak bisa mengerjakan. Iya. Oke, begini Pak ya. Memang itulah
situasi di kondisi anak kita ya, kadang-kadang menemui hal seperti itu. Tapi menurut saya itu tidak sepenuhnya anak bisa disalahkan, karena kita itu harus bertanya ke dia. Nanti lain hari Paknya panggil anaknya itu, tanya dulu kronologisnya itu. Dan sebenarnya dia punya masalah apa di rumah. Kalau dulu nanti kita komunikasikan dengan Bika juga. Ketika mungkin anaknya itu berulang-ulang seperti itu kan, perlu kita tangani secara sedini mungkin, supaya selanjutnya tidak berlanjut menjadi hal-hal yang negatif. Nanti kita panggil orang tua. Tapi ini Pak, karena dalam mengajar ini saya hanya ngasih masukan terkait dengan hal seperti itu. Ketika anak itu di kelas itu ngantuk terus mungkin bicara sendiri dan sebagainya, itu kita harus bisa mengoreksi diri kita, apa yang sesuatu yang kurang dari kita. Mungkin Pak Niam itu kurang memberi pelajaran yang bersifat interaktif. Nah, ini saya ngasih masukan ya. Nanti kedepannya biar ada perubahan yang lebih baik. Di samping itu supaya terjadi komunikasi dua arah. Kalau mungkin kebiasaannya Pak Niam itu selalu menerangkan itu. Mungkin sekali-kali Tempo itu diberi video-video atau lontaran-lontaran pertanyaan yang menarik buat anak bisa menjawab. Jadi suasana kelas itu menjadi hidup. Nanti saya juga coba nanti selanjutnya, kalau mungkin panjenengan kurang bisa membuat video kayak gitu ya, nanti kita adakan sebuah pelatihan lah terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Bagaimana guru bisa supaya bisa menghidupkan suasana kelas itu. Nah, itu mungkin ada masukan bagaimana caranya nanti membuat video tutorial macam-macam ya, audio visual, mungkin juga sebuah ice breaking gitu ya, ice breaking, atau mungkin perlu juga pelatihan ini. Kita nanti akan mendatangkan orang-orang yang profesional di bidang terkait dengan seni melucu. Nah, ini. Jadi kalau menurut saya itu melucu juga, supaya bisa anak-anak menghidupkan suasana itu harus bisa melucu Pak ya. Nah, ini. Jadi ini perlu ini, karena mungkin kebiasaan anak-anak itu supaya kadang-kadang sudah nggak mood itu perlu kita bangkitkan suasananya. Itu mungkin jenengan-jenengan ini perlu juga kita bekali dengan keterampilan melucu di kelas. Ini mungkin perlu nanti kita adakan peningkatan kompetensi di bidang hal tersebut. Nah, terima kasih Pak Niam. Selanjutnya mungkin Pak Niam bisa mengutuskan anaknya itu. Jadi nanti coba ditanya permasalahannya apa ya. Terus nanti kami dari sekolah akan mencoba untuk membuat pelatihan-pelatihan yang untuk berguna untuk peningkatan kompetensi guru, supaya pembelajaran di kelas itu menarik itu bagaimana. Kira-kira begitu Pak Niam ya. Iya. Mohon maaf ya. Ini Terima kasih Pak. masukan saja buat jenengan ya, untuk demi kebaikan kita semua. Iya. Oke, terima kasih Pak Niam. Iya. Ya, silakan kembali ke petugas. Terima kasih Pak. Cukup sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.